Kali ini saya akan mengisahkan seorang bos perusahaan menyamar menjadi seorang OB di sebuah kantor, melihat bagaimana tingkah laku karyawannya. Lalu kemudian bos tersebut diperlakukan dengan sangat tidak baik. Seperti apakah kisahnya? Sebelumnya saya sarankan untuk subscribe dan like, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hari itu suasana kantor PT. Sinar Muda tampak seperti biasa, riuh dengan dering telepon, suara keyboard yang dipukul cepat, dan bisik-bisik gosip karyawan. Tapi hari ini sedikit berbeda. Di pojok ruang resepsionis, seorang pria paruh baya tampak kikuk berdiri dengan map di tangannya. Ia mengenakan seragam abu-abu dengan kerah oranye, membawa ember pel dan kain lap. Namanya, menurut badge kecil di dadanya, Darto. Itu OB baru ya? Bisik seorang staf wanita ke temannya. Iya kayaknya. Udah tua banget ya, kok OB segitu umurnya baru mulai kerja? Sahut temannya sambil cekikikan. Pak Darto hanya tersenyum kaku saat disapa. Ia menunduk dan mulai mengepel lantai yang sebenarnya sudah cukup bersih. Tapi itu bukan masalah. Ia tampak fokus dan hati-hati, seakan sedang menjalankan tugas besar. Di sisi lain ruangan, Rika, supervisor administrasi yang terkenal perfeksionis dan judes, sedang memarahi stafnya karena laporan belum rampung. Ia memakai blazer hitam rapi, wajahnya kaku, alisnya selalu tampak seperti sedang menilai semua orang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat jam makan siang tiba, Rika berteriak ke arah pantry. "Obe, ini minumannya mana sih?" Pak Darto datang tergopoh-gopoh membawa 2 gelas teh dan kopi, tapi ia terlihat ragu. Ia salah meletakkan minuman, teh manis untuk Rika malah diberikan ke staf yang lain. "Ini teh apa kopi? Saya mintanya kopi, kenapa kamu kasih teh?" Suara Rika meninggi. Pak Darto menunduk. "Maaf Bu, saya tadi mungkin tertukar." Tanpa aba-aba, Rika mengambil gelas teh dan menyiramkannya ke baju Pak Darto. "Kalau nggak bisa kerja, bilang, jangan bikin saya rugi waktu." Suasana kantor mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada mereka. Ada yang menahan tawa, ada yang terdiam karena kaget. Pak Darto tidak membalas. Ia hanya menunduk, menahan air yang menetes dari seragamnya. Ia berkata lirih, "Maaf Bu, saya akan lebih hati-hati ke depannya." Rika mendengus dan pergi begitu saja. Beberapa staf tampak tak nyaman. Salah satunya Andi, karyawan magang yang baru 2 bulan bergabung, terlihat ingin membela tapi tidak berani. Ia hanya menghampiri Pak Darto dan memberinya tisu. "Bapak nggak apa-apa," bisik Andi. Pak Darto mengangguk. "Terima kasih nak, kamu orang baik." Hari berlalu. Pak Darto tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Membersihkan toilet, mengantar dokumen, bahkan membantu memperbaiki dispenser rusak. Di mata sebagian besar karyawan, dia hanyalah OB baru yang kikuk dan lambat. Tapi, yang mereka tak tahu, setiap sore setelah kantor tutup, Pak Darto duduk sendiri di ruang cleaning service, mencatat nama-nama dan kejadian hari itu di buku kecil miliknya. Rika, marah, arogan, tidak sopan terhadap staf. Andi, sopan, peduli, empatik. Ia lalu menatap cermin kecil di loker dan berucap lirih. "Besok masih panjang. Lihat saja siapa yang benar-benar layak dipercaya." Pagi itu Pak Darto datang lebih awal dari siapapun di kantor PT, Sinar Muda. Ia duduk di sudut pantry, menikmati kopi hitam dari termos kecil yang ia bawa dari rumah. Sesekali matanya melirik jam dinding, menandai waktu karyawan mulai berdatangan. Dari sudut ruang yang tersembunyi, ia bisa mendengar percakapan yang tak selalu terdengar oleh para atasan. Kamu tahu nggak? Si OB baru itu semalam kelamaan ngepel. Aku sampai nginjek basahannya berkali-kali," ujar Lina, seorang staf HR dengan nada mengejek. "Parah ya, padahal cuman OB. Gimana bisa kerja di sini kalau nggak tahu etika kantor?" Timpal Mira tertawa kecil. Pak Darto tak menanggapi. Ia menunduk, tangannya mengusap meja yang sebenarnya sudah bersih. Ia menyimpan semua kata-kata itu di dalam kepalanya, merekam setiap karakter yang muncul dari setiap mulut yang bicara. Di tempat lain, Andi, karyawan magang yang sempat membela Pak Darto kemarin, tampak sibuk menata dokumen. Meski statusnya hanya magang, ia rajin membantu rekan-rekannya tanpa diminta. Ia juga yang kerap menyapa Pak Darto dengan senyum. "Pagi Pak Darto, hari ini saya bantuin Bapak angkat galon ya." Pak Darto membalas dengan senyum tulus. "Wah, terima kasih Andi. Anak muda kayak kamu ini yang langka sekarang.
Selama beberapa hari berikutnya, Pak Darto mulai memahami dinamika kantor itu. Ia melihat siapa yang datang tepat waktu dan siapa yang selalu datang terlambat tapi pandai bersandiwara. Ia mencatat karyawan yang pura-pura sibuk saat bos datang tapi mengeluh dan bermalas-malasan di belakang. Ia juga mencatat dengan seksama perlakuan karyawan terhadap sesama, terutama mereka yang berpangkat lebih rendah. Ada satpam yang sering dicueki, ada cleaning service yang hanya diajak bicara saat dimarahi. Dan ada juga, seperti Rika, yang memperlakukan siapapun yang dianggap lebih rendah darinya dengan hinaan dan bentakan. Suatu hari Pak Darto mendengar Rika berbicara dengan keras di ruangan meeting. "Jangan pernah rekrut orang kayak si OB itu lagi ya. Malu-maluin. Usia tua, kerja nggak becus. Apalagi cara ngomongnya kayak dari desa banget. Kita ini perusahaan besar, butuh orang yang meyakinkan." Pak Darto, yang kebetulan sedang mengepel di luar ruangan, menahan napas. Ia melirik ke dalam kaca, mencatat lagi di buku kecilnya. Rika, tidak menghargai manusia berdasarkan kemampuan atau kerja keras. Menilai dari penampilan luar. Hari-hari berjalan. Perlahan, semua catatan itu bertumpuk. Pak Darto menyadari bahwa kantor itu memiliki dua jenis karyawan. Mereka yang bekerja demi nama baik dan jabatan, dan mereka yang bekerja dengan hati. Dan yang mengejutkannya, banyak dari tipe pertama yang justru berada di posisi tinggi. Tapi ia tidak tergesa menilai. Ia tahu semua ini adalah proses. Ia ingin memastikan bahwa keputusan besar yang akan ia ambil nanti, keputusan yang akan mengubah nasib perusahaan ini, dibuat berdasarkan bukti, bukan perasaan. Suatu sore setelah kantor mulai sepi, Pak Darto duduk di ruang cleaning service. Ia membuka catatannya. Di sana tertera daftar nama dan komentar singkat. Rika, arogan, kasar, tidak layak jadi pemimpin. Lina and Mira, suka menggosip, tidak produktif. Andi, sopan, rajin, layak diberi kesempatan lebih. Pak Budi, satpam, setia, membantu, loyal. Ia menghela napas panjang. Sebentar lagi waktunya, gumamnya. Aku harus tahu siapa yang pantas dipercaya, bukan berdasarkan jabatan tapi karakter sejati. Sementara itu di ruangannya Rika sedang menyusun laporan presentasi. Ia baru saja mendapat kabar bahwa Direktur Utama PT, sinar muda yang baru akan datang dalam waktu dekat. Senyum puas muncul di wajahnya. Akhirnya bisa pamer juga ke bos baru nanti, katanya sambil melihat bayangannya sendiri di laptop. Tanpa ia sadari, bos yang ia nantikan sudah ada di kantor itu selama sebulan, membawa pel, bukan dasi. Senin pagi itu, semua karyawan PT Sinar Muda dikejutkan oleh sebuah pengumuman resmi yang ditempel di papan informasi dekat lift. Tulisannya singkat, namun cukup untuk membuat suasana kantor mendadak serius. Kepada seluruh karyawan, minggu ini Direktur Utama yang baru akan melakukan kunjungan mendadak ke kantor pusat. Diharapkan seluruh pegawai menunjukkan kinerja dan sikap terbaik. Beberapa orang tampak panik. Yang biasa datang telat kini berdiri di lobi sebelum jam kerja dimulai. Yang biasanya hanya berpura-pura sibuk, kini benar-benar bekerja meski tangan gemetar. Termasuk Rika, supervisor yang selama ini arogan dan semena-mena. Rika duduk di ruangannya, menatap meja kerja yang kini rapi tanpa selembar debu. Akhirnya, gumamnya, kesempatan menunjukkan siapa yang layak naik jabatan. Ia memanggil Lina dan Mira untuk memoles presentasi terakhir yang ia siapkan. PowerPoint yang penuh dengan grafik naik, hasil laporan staf-staf yang sebenarnya kerja keras di belakang layar, termasuk Andi yang tak pernah mendapat pengakuan. "Presentasi ini nanti saya yang bawa ya," kata Rika. "Kalian cukup duduk rapi dan jangan sok bicara. Biar saya yang jelaskan semuanya ke direktur." Di sudut kantor, Pak Darto melihat semua perubahan ini dengan tenang. Ia tetap menjalankan tugasnya, membersihkan meja, membuang sampah, merapikan pantry. Tapi kali ini ia sering dipanggil, bukan untuk dibentak, tapi diberi senyum palsu. "Pak Darto, tolong ya bersihkan ruangan meeting dengan maksimal. Pakai pewangi yang paling wangi," ujar Rika sambil tersenyum. Senyum yang baru pertama kali ia tunjukkan kepada Pak Darto sejak sebulan terakhir. Pak Darto mengangguk. "Tentu Bu, akan saya bersihkan sebersih-bersihnya." Di balik senyumnya yang lembut, pikirannya sibuk menimbang.
Ia tahu benar mana yang tulus dan mana yang hanya pura-pura. Ia menyadari perubahan sikap karyawan bukan karena mereka sadar akan kesalahan, tetapi karena mereka takut pada atasan baru yang belum mereka kenal. Hari Rabu sore, Pak Darto menyelinap masuk ke ruang direktur lama yang kini kosong. Di meja, ia meletakkan sebuah amplop putih besar bertuliskan, "Untuk seluruh karyawan dari direktur baru." Isi surat itu berisi ajakan untuk menghadiri sesi perkenalan pada hari Jumat pagi di ruang meeting utama. Tak disebutkan siapa nama direktur tersebut, namun semua diminta hadir tepat waktu dan berpakaian rapi. Keesokan harinya, berita tentang surat misterius itu menyebar cepat. Beberapa staf berspekulasi. "Aku dengar katanya bos baru orang luar negeri, makanya belum diumumin," bisik Mira. "Ada juga yang bilang dia mantan CEO perusahaan teknologi," timpal Lina. Rika tampak sangat bersemangat. Ia bahkan membeli jas baru untuk pertemuan hari Jumat. "Kalau aku bisa tampil meyakinkan, kemungkinan besar aku dapat posisi manajer tahun ini," katanya dengan percaya diri. Sementara itu, Andi yang mendengar semua itu hanya tersenyum kecil. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, ia akan tetap bekerja dengan jujur seperti biasa. Di malam hari, Pak Darto kembali duduk di ruang cleaning service. Ia menatap buku kecilnya yang kini hampir penuh. Hari Jumat. Segalanya akan terbuka. Mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan mereka akan tahu siapa diri mereka yang sesungguhnya. Ia akan menutup bukunya, menatap keluar jendela, dan berbisik pada dirinya sendiri. Karakter sejati seseorang baru terlihat ketika mereka merasa tak ada yang menilai. Hari Jumat sudah di depan mata, dan kantor itu belum tahu bahwa yang mereka tunggu sudah ada di antara mereka sejak awal. Hari Jumat pun tiba. Pagi itu, kantor PT Sinar Muda seperti mengalami perubahan besar. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka. Rambut disisir rapi, parfum disemprotkan berkali-kali, dan senyum penuh kepalsuan menghiasi wajah-wajah yang biasanya dingin dan acuh. Ruang rapat utama disulap menjadi seperti ruang penyambutan tamu penting. Bunga-bunga diatur simetris, layar presentasi dipasang, dan kursi disusun rapi. Rika berdiri di depan ruangan, mengenakan setelan jas biru tua yang baru dibelinya 3 hari lalu. Di tangannya, flash disk berisi presentasi lengkap sudah siap untuk diputar. "Semua harus sempurna," bisiknya. "Aku akan buat kesan pertama yang tak terlupakan." Pukul 9 tepat, semua karyawan sudah berkumpul. Mereka duduk berjajar, menatap ke arah podium kosong di depan. Suara-suara kecil terdengar, spekulasi, tebakan, dan rasa penasaran tentang siapa sebenarnya direktur baru yang selama ini jadi misteri. Pukul 9.05, pintu ruangan terbuka. Semua mata langsung tertuju ke sosok yang masuk. Langkahnya tenang. Ia mengenakan jas hitam sederhana, kemeja putih, dan sepatu kulit yang tampak bersih namun usang. Tapi yang membuat semua karyawan membelalak bukanlah pakaiannya, melainkan wajahnya. "Loh, itu kan OB?" bisik seseorang di barisan belakang. "Pak Darto?" suara lain menyusul. "Ya." Orang yang mereka kenal sebagai OB selama sebulan terakhir itu kini berjalan penuh wibawa ke podium. Ia tersenyum tipis, lalu membuka mikrofon. "Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Darto Wijaya, pemilik dan direktur utama baru PT Sinar Muda." Keheningan menggantung tebal di udara. Tak ada yang berani bersuara. Beberapa mulut terbuka tapi tak bisa mengeluarkan kata. Rika tampak membeku di tempat, wajahnya pucat, tangan gemetar menggenggam flash disk yang kini tak berarti apa-apa. "Saya tahu kalian kaget," lanjut Pak Darto. 1 bulan terakhir saya menyamar sebagai office boy di kantor ini. Tujuan saya sederhana, saya ingin mengenal karakter asli kalian. Bukan dari laporan kinerja atau kata atasan, tapi dari cara kalian memperlakukan orang kecil. Ia menatap satu persatu wajah yang dikenalnya dengan baik. "Saya melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, siapa yang jujur meski tak diawasi, dan siapa yang hanya menghormati mereka yang punya jabatan." Andi yang duduk di baris tengah hanya bisa menunduk. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia tak pernah menyangka bahwa lelaki yang sering ia bantu mengganti galon itu adalah direktur perusahaan. Pak Darto melanjutkan, "Hari ini saya ingin berterima kasih kepada mereka yang telah menunjukkan hati nurani dan nilai-nilai yang kami junjung di perusahaan ini, jujur, hormat, dan rendah hati.
Ia membuka map di tangannya lalu berkata, "Mulai minggu depan, saya akan melakukan rotasi jabatan. Beberapa dari kalian akan mendapatkan promosi. Beberapa lainnya akan dikirim mengikuti pelatihan ulang karakter." Rika menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu dirinya termasuk dalam kelompok kedua. Ia ingin berdiri, ingin membela diri, tapi tak ada kata-kata yang bisa keluar. Yang selama ini ia hina, kini berdiri di hadapannya sebagai orang yang memegang masa depannya. "Terakhir," kata Pak Darto, "ingatlah satu hal. Hormati siapapun, sekecil apapun perannya. Karena di dunia kerja dan dalam hidup, yang dinilai bukan hanya hasil tapi sikap." Ya, dia tersenyum lagi. Kali ini, senyum hangat yang mengalir ke hati mereka yang selama ini tulus bekerja dan mengguncang mereka yang selama ini pura-pura. Suasana ruang rapat perlahan berubah. Tepuk tangan muncul, diawali oleh Andi, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Bukan karena takut pada kekuasaan, tapi karena tersentuh oleh kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, kantor itu menyambut seorang pemimpin yang benar-benar mengenal mereka satu persatu. 2 minggu setelah pengungkapan identitas Pak Darto sebagai direktur utama, suasana kantor PT Sinar Muda berubah drastis. Tidak ada lagi tawa sinis di pantry saat melihat OB membawa galon. Tidak ada lagi bentakan sembarangan hanya karena jabatan. Semua karyawan mulai menyadari, sikap mereka selama ini sedang dinilai oleh mata yang mereka anggap tak penting. Pak Darto mengubah sistem kerja internal secara menyeluruh. Ia menerapkan program karakter kerja, penilaian berbasis nilai-nilai moral dan etika, bukan hanya capaian target. Setiap karyawan diminta mengisi jurnal kerja harian, termasuk mencatat kontribusi kecil, kerja tim, dan sikap terhadap rekan kerja lintas divisi. Rika, yang sempat menjadi sorotan karena perlakuannya, menjalani pelatihan karakter intensif. Ia tak langsung dipecat. Pak Darto percaya bahwa perubahan itu bisa tumbuh dari orang yang mau belajar. Tapi jabatan supervisornya dicabut sementara, digantikan oleh Andi. Ya, magang yang dahulu ia abaikan. "Ini bukan soal posisi, Bu Rika," kata Pak Darto saat menyerahkan surat keputusan. "Ini soal tanggung jawab dan pembelajaran. Saya percaya Ibu bisa kembali lebih baik jika benar-benar mau berubah." Rika menerima dengan air mata, bukan karena malu, tapi karena tersentuh. Dalam diam, ia menyadari betapa sikap arogannya telah merugikan banyak orang. Sekarang, ia tak ingin hanya dihormati karena jabatan. Ia ingin dihargai karena ketulusan. Andi sendiri hampir tak percaya ketika dipanggil ke ruang direksi. "Saya jadi koordinator divisi administrasi?" katanya gugup. Pak Darto mengangguk sambil tersenyum. "Saya lihat kamu bekerja dengan hati. Kamu tak pernah cari muka tapi selalu bantu siapapun yang butuh. Itulah pemimpin sejati." Seluruh tim menyambut Andi dengan hangat. Ia tak mengubah sikap, tetap sederhana, tetap mau membantu OB baru sekalipun. Kini justru banyak staf senior yang datang padanya minta arahan. Di luar dugaan, perubahan positif merambat ke seluruh struktur perusahaan. Laporan kinerja membaik, turnover karyawan menurun, dan hubungan antar divisi menjadi lebih harmonis. Pak Darto sendiri kembali ke perannya sebagai direktur, tapi ia tak pernah benar-benar meninggalkan peran lamanya. Sesekali, ia masih turun ke lantai kerja, membawa kopi sendiri, menyapa cleaning service, bahkan mengecek tisu di toilet. "Kenapa Bapak masih suka turun ke bawah?" tanya Andi suatu pagi. Pak Darto tersenyum. "Karena saya tak mau lupa rasanya jadi kecil. Di saat itulah saya paling jujur melihat dunia." Di akhir bulan, perusahaan mengadakan acara penghargaan internal. Bukan hanya untuk pencapaian angka, tapi juga untuk karakter teladan. Pemenangnya, Pak Budi, satpam yang selalu ramah, sigap, dan peduli pada siapapun tanpa memandang jabatan. Pak Budi tidak punya gelar, tapi punya nilai yang lebih tinggi dari banyak orang. "Kejujuran dan ketulusan," ujar Pak Darto saat menyerahkan plakat. Acara diakhiri dengan video dokumenter singkat. Menampilkan momen-momen saat Pak Darto menyamar sebagai OB, interaksi harian, dan pesan moral tentang pentingnya menghormati semua peran dalam sebuah tim. Seluruh kantor Henning, beberapa mata berkaca-kaca. Sebelum semua beranjak pulang, Pak Darto berdiri di depan, berkata dengan suara mantap, "Kita semua mungkin berbeda jabatan, tapi kita punya tanggung jawab yang sama.
menjadikan tempat kerja ini bukan hanya produktif, tapi manusiawi. Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya, semua berdiri bukan karena jabatan, tapi karena hormat yang lahir dari hati. Tamat.